Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini sampai hari Jumat ya, jadwal kita adalah praktikum untuk mata kuliah Teknologi Digital Informasi untuk akademik. Oh, tapi ini lagi azan. Oh enggak, ding, sudah ding. Oke. Ya, kita punya 5 kali pertemuan, 5 hari ya sebetulnya. Sebetulnya jumlah pertemuannya adalah 10, tapi kita laksanakan dalam 5 hari, artinya per harinya kita punya 2 pertemuan. Nah, nanti 2 pertemuan itu maksimal 3 jam. Kalau cepat ya nanti bisa kurang dari 3 jam. Gitu ya. Saya share screen dulu ya. Oke, sudah nampak ya. Jadi nanti di SIM kalian punya kelas di Sinau, itu kelasnya FTISA. Mudah-mudahan saya nginputnya sudah betul nih. Nanti sudah aktif di masing-masing Sinau. Kemudian di Sinau ini saya sudah buat 10 materi, gitu ya. 10 materi berarti sampai hari Jumat, dan perkuliahannya hanya sampai Kamis. Jadi yang Jumat itu untuk ujian Word dan ujian Excel. Oh, ini saya kurang nih. Oh ya, tadi saya salah. IT FTS. Nah, gini ya. Oke, materi 1 sampai materi 8 itu perkuliahannya. Kemudian ini hari Jumat ujian Word dan Excel. Saya jadikan 1, seharusnya 3 jam, mungkin nanti saya tambah ya 4 jam. Kemudian untuk link Zoom-nya, kalau misalnya di Mbak Linda nggak nge-share gitu ya, kalian bisa klik dari sini, sama. Kita pakai link yang sama terus, jadi boleh dari Sinau, diklik di di bagian deskripsi mata kuliah, lalu klik dari sini, gitu ya. Oke, saya jelaskan dulu sebentar. Jadi penilaiannya nanti akan saya hitung dari tugas, kemudian ujian Word, kemudian ujian Excel, dan PowerPoint. PowerPoint ini nggak ujian, tapi tugas juga, gitu ya. Jadi, tapi dia poinnya 25%. Nah, sebisa mungkin kalian, misalnya kalian nggak ikut kuliah nih, nggak apa-apa, misalnya karena sambil bekerja ada yang shift malam, katakanlah begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak menghitung absennya. Tapi yang penting adalah semua tugas dikerjakan, kemudian ikut ujian Word, kemudian ikut ujian Excel, dan mengumpulkan tugas PowerPoint. Udah, pokoknya kalau ini dilengkapi, nilainya aman, gitu ya. Nah, tugasnya apa saja? Di setiap pertemuan ini nanti akan ada tugas. Misalnya hari ini kan materi kita adalah materi 1 dan 2. Besok Selasa materi 3 dan 4. Rabu 5 dan 6. Kamis 7 dan 8. Gitu ya. Karena ini kan sebetulnya praktikum nih. Kalau dilakukan di kelas kan sebetulnya saya akan membimbing kalian sama-sama main nih, sama-sama mengerjakan gitu. Tapi karena online kan nggak mungkin ya. Jadi yang saya akan menerangkan, kalian mungkin menyimak, nanti setelah perkuliahan ini selesai, baru kalian akan mencoba apa yang tadi saya kerjakan, gitu ya. Nah, kalau misalnya lupa, saya akan record. Jadi nanti di sini akan saya tambahkan link rekaman, gitu ya. Nanti supaya kalian bisa melihat kembali, atau yang nggak masuk bisa melihat dari recordingnya. Nah, kemudian di setiap tugas, pokoknya tugas ini dilengkapi aja. Kalau ada kirim latihan 1, ini berarti tugas 1, kirim latihan 2, berarti tugas 2. Nanti yang di materi kedua juga sama, kirim latihannya di sini. Materi keempat ada tugas lagi. Materi kelima juga ada tugas lagi. Gitu ya. Pokoknya setiap pos di sini pasti ada tugasnya. Jadi tugasnya nanti tuh totalnya adalah 10 tugas, kemudian 1 PowerPoint, kemudian 1 ujian Word, 1 ujian Excel. Kalau itu semua dipenuhi, aman. Gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, oh iya, satu lagi. Semua materinya, jadi sebetulnya kalau perkuliahan ini dilakukan secara offline, kalian dapat buku gitu. Tapi
setelah COVID, buku itu tidak dicetak lagi secara fisik, tapi kalian bisa download materinya ada di sini, di itliterasi.unisula.ac.id. Kalau ini kita klik, nah di sini kalian bisa download materinya. Ya, termasuk ini latihan-latihannya. Tapi kalau yang latihan ini sudah saya masukkan di sini. Jadi kalau yang latihan sudah saya ambil dan saya inputkan di sini. Gitu ya. Oke, oh ya saya belum kenalan ya. Nama saya Asih Widi. Barangkali yang belum pernah ketemu, belum pernah ketemu dengan Bu Asih. Saya Bu Asih. Baik, kita mulai ya. Oke, saya pastikan lagi kita sudah record. Oh ya, udah. Baik, yang pertama, jadi materinya adalah 3, Word, PowerPoint, sama Excel. Nah, yang pertama adalah kita pelajari dulu, kita mempelajari Word. Word mungkin saya yakin sih sebetulnya, bukan beberapa ya, yakin semuanya pasti sudah pernah membuka Word. Nah, jadi sebetulnya Unisula itu punya, insya Allah sih beberapa bulan ke depan ya, kita punya badan sertifikasi. Jadi kita di bawah BNSP mempunyai, kalau kalian mau melakukan sertifikasi Office menengah, itu bisa di Unisula. Nah, syaratnya kalau untuk mahasiswa Unisula harus mempunyai atau sudah pernah mengambil mata kuliah teknologi digital informasi akademik atau mata kuliah ini dan lulus gitu ya. Baru kalau ini lulus boleh mengikuti sertifikasi. Nah, jadi materinya apa saja? Kita mulai. Yang pertama adalah kalau ngetik biasa saya anggap bisa. Jadi yang pertama kita mau belajar mengatur format dari sebuah naskah, gitu ya. Di dalam Word, Excel, atau PowerPoint kan sebetulnya paket dasarnya dari Microsoft Office itu kan Word, Excel, sama PowerPoint. Menu-menu formatnya kan sama ya. Jadi seperti B itu bold, kemudian I italic dan seterusnya. Baik, yang pertama adalah kalian unduh latihan 1 ini. Nanti kalau sudah diunduh, filenya ini. Nah, filenya seperti ini. Jadi kita punya file mentah seperti ini. Nanti file mentah ini kita buat menjadi bentuk seperti ini. Jadi ada 5 paragraf. Yang paragraf pertama dibuat menjadi seperti ini. Kutipannya Nabi Khidir itu dijadikan huruf besar atau kapital. Kemudian yang paragraf kedua dibuat menjadi poin-poin dengan memberikan bulat-bulat di sini atau peluru-peluru di sini. Kemudian yang paragraf ketiga kita buat menjadi kolom koran. Kemudian paragraf keempat dibuat miring hurufnya atau italik dan ditambahkan drop cap. Paragraf pertama juga ada drop cap ya. Huruf kapital yang di drop gitu, diturunkan. Kemudian yang paragraf kelima kita buat number gitu ya, numbering. Oke, kita mulai aja ya. Jadi setelah di-download kalian buka, kemudian ini diatur supaya seperti ini. Yang pertama, ini kan setiap paragraf ada yang sudah rata kanan, ada yang belum. Nah, jadi kita buat menjadi rata kanan dulu. Caranya kita blok aja semua. Kalau kita mau mengeblok semua sekaligus, kita tekan Ctrl A. Jadi tombol Ctrl dengan A ditekan bareng, maka kita akan ngeblok semua naskah dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian ini diratakan kanan. Perataannya ada di menu Home. Kemudian di bagian sini ada perataan rata kanan atau Justify. Nah, kalau sudah rata kanan, kemudian huruf depannya kita besarkan. Caranya adalah dengan di bagian sini. Masih di menu Home, kemudian di huruf yang ada huruf kecil A besar dan A kecil, change case, ini diklik, lalu kita pilih, itu kan ada beberapa pilihan ya, ada sentence case, berarti bentuk kalimat, kalau kita membuat kalimat kan huruf pertamanya besar, kemudian ada lower case, huruf kecil semua, ada upper case, berarti dibesarkan semua, kemudian ada capitalize each word, berarti setiap kata huruf depannya besar, atau toggle case, huruf besar tapi depannya kecil. Nah, ini kita pilih yang sentence case.
Jadi huruf pertamanya besar. Gitu ya. Udah. Nah, kalau sudah begini baru kita mulai dari paragraf pertama. Kalau tadi ngeblok semuanya itu Ctrl A, bagaimana kalau kita ngeblok satu paragraf aja? Kalau kita ngeblok satu paragraf, kita letakkan kursornya di sini. Kursor itu yang apa namanya? Bukan kursor, deng, ini panah ya, mouse-nya gitu ya. Di daerah margin di sini sebelah kiri, letakkan di sejajar dengan paragraf 1, kita klik 2 kali, double klik, klik gitu. Kalau kita klik 2 kali, dia akan ngeblok satu paragraf. Kalau diklik 1 kali, dia akan ngeklik 1 baris. Jadi, misal di sini, saya mau ngeblok baris keempat, tinggal diklik, diarahkan panahnya di baris yang mau diblok, lalu klik sekali. Nah, jadi dia ngebloknya hanya 1 baris gitu ya. Kalau ngeblok 1 paragraf, double klik. Gitu ya. Walaupun tanpa cara itu kita juga bisa ngedrag begini gitu ya. Tapi kadang-kadang kan mouse-nya nggak enak, atau pas kita di daerah yang sempit, sementara komputer kita itu pakai mouse. Nah, terus posisi mouse-nya susah gitu. Jadi kita mending pakai ini. Gitu ya. Oke. Setelah ini diapakan ya? Oh, kutipan yang mulai dari memberi nasihat, yang semua kutipan kita jadikan huruf besar, berarti di uppercase. Nah, dari mulai Hamusa, klik, letakkan di sebelum tanda petik, lalu tekan tombol Shift, lalu klik di sebelah titik yang terakhir. Nah, jadi kita ngeblok dari mulai sini sampai sini. Kalau ini di drag, begini juga boleh. Gitu ya, tapi akan lebih gampang kalau ini klik di daerah sini sebelum petik, lalu nanti diakhiri di sini dengan menekan tombol Shift, jangan dilepas, yang tangan kirinya tekan Shift, lalu tangan kanannya klik di terakhirnya di mana gitu ya. Nah, ini dihuruf besarkan, berarti kita pilih change case uppercase. Nah, sudah besar begini. Gitu ya. Lalu yang Nabi Musa alaihi salam, Nabi Khidir juga sama. Ini kita blok dari mulai huruf N di Nabi Musa sampai Nabi Khidir alaihissalam, AS di sini. Nah, ini huruf N-nya besar, M-nya besar gitu ya. Jadi ini capitalize each word. Pilih change case, capitalize each word. Nah, seperti ini. Oke. Tanbihul ghafilin ini toggle. Jadi huruf depannya yang kecil. Kita coba ya. Toggle. Bisa lagi enggak? Kalau ini enggak bisa. Sekali lagi. Coba sih. Agak susah, tapi ini ada triknya sih. Sebentar. Kalau nggak bisa dibesar, diubah manual aja ya. Oke, sudah. Lalu yang ini ya, ditambahkan drop cap di depan. Oke, boleh diletakkan di sini sembarang sih. Tidak harus di depan, tidak harus dikata ini. Pokoknya di paragraf itu, karena drop cap itu hanya dilakukan untuk huruf depan saja, di huruf depan kalimat. Jadi ini drop cap itu ada di mana? Kita cari, ada di insert. Kemudian di bagian hampir paling kanan ya, itu ada menu drop cap. Drop cap itu ada 2 macam, ada drop sama in margin. Kalau yang paragraf 1 kita pilih yang jenis drop. Nah, gini aja. Huruf dropnya ini bisa diganti hurufnya sembarang. Jadi nanti boleh divariasi, silahkan. Misalnya kita pakai apa ya? Oke, misalnya ini. Oke, gitu. Paragraf 1 selesai. Paragraf kedua, kalimatnya biasa, hanya ditambahkan peluru ya di sini ya, tambahkan bulat-bulatnya. Nah, kalau ini nggak bisa nih double klik langsung ngeblok satu paragraf. Kenapa? Karena waktu membuat,
kalimat di sini di enter per barisnya. Jadi baris 1, 2, dan 3 itu nggak nyambung gitu. Dia diputus dengan enter. Jadi ya, kalau mau ngeblok ya diblok begini ya. Tidak bisa pakai double klik yang kita letakkan di sebelah kiri paragrafnya. Oke. Berikutnya pilih di menu sini ya yang ada peluru bulat. Nah, ini ada bulat library-nya. Pilih sembarang. Ya. Kemudian paragraf ketiga, membuat kolom koran. Nah, caranya adalah kita blok dulu. Oh, sorry, ini ada Nabi Khidir alaihissalam. Kita change case dulu, capitalize each word. Lalu kita blok lagi, double klik. Kemudian di menu kolom, kalau kita nggak hafal, nggak apa-apa. Toh ini bisa diakses kok gitu ya. Kolom itu ada di menu layout kalau nggak salah. Ya, di menu layout, lalu di bagian kiri, kelompok kiri itu ada kolom. Kita pilih menjadi 3 kolom. Seperti ini. Nah, lebarnya pemisah antara kolom satu dengan yang lainnya itu bisa diatur. Bisa dilebarkan, bisa dikecilkan. Caranya bagaimana? Di menu kolom kita klik sekali lagi. Lalu di paling bawah ada menu more kolom. Nah, kemudian di sini ada pilihan equal column width. Oh ya, mungkin tampilan komputer saya dengan kalian mungkin agak beda gitu ya, tergantung versi Office-nya. Tapi intinya sama kok. Mungkin menu itu tersembunyi gitu ya. Oke, equal column width itu artinya semua kolom yang kita buat lebarnya sama. Jadi kalau memang kita mau membuat kolom yang sama, ini dicentang. Tapi kalau misalnya kolom satu lebih kecil dibandingkan kolom yang lain, atau kolom yang satu lebih besar dari yang lain, maka centangnya kita lepas. Jadi kita nanti mengatur masing-masing kolom dengan lebar sendiri-sendiri dan spasinya juga beda-beda gitu ya. Jadi kalau ini kan 3 kolom nih, jadi ada pengaturan 3 untuk kolomnya, kemudian kalau spasinya jarak antar kolomnya ada 2 gitu ya. Tapi ini kita buat sama aja ya, jadi equal aja. Oke, nah ini kan kelebaran nih, kita mau kecilkan. Caranya mengecilkan, boleh mengecilkan spasinya atau spacingnya, atau membesarkan width-nya. Jadi ini saya coba besarkan, karena ini dilebarkan, maka ini otomatis mengecil ya. Kita coba 5, coba. Oke, 5 cm. Kemudian di sini ada line between. Line between itu adalah memberikan garis di spasinya. Kalau ini kita klik, nah previewnya di sini ada garisnya. Ya, oke. Nah, seperti ini. Oke, sudah gitu aja. Paragraf keempat itu ada drop cap lagi, tapi ini drop cap-nya yang in margin, kemudian hurufnya italic. Kita blok lagi. Boleh dikontrol I untuk memiringkan, atau kita pilih klik di sini juga boleh. Tambahkan drop cap, insert, kemudian drop cap, in margin. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya paragraf ke-5. Paragraf ke-5 yang baris 1 bold. Kemudian ini kalau kita lihat spasinya sama ya. Nah, di sini kok agak lebar nih. Nah, ini kita coba. Yang harus kita ubah apakah yang baris kedua atau yang baris ketiga. Nah, kalau kita klik di sini baris kedua sudah sempit. Bentar, ada yang ngecat. Oh ya, silakan, monggo. Kemudian kalau kita klik di baris ketiga, oh ini agak besar nih. Nah, ini yang kita buang. Jadi baris 3 di blok, lalu di menu paragraf yang tanda panah atas panah bawah gitu ya. Di bagian bawah ini ada remove space before paragraph. Hapus spasi sebelum masuk ke paragrafnya. Jadi di sini tuh dianggap paragraf baru, lalu ada space. Nah, ini kita hapus. Jadi kita remove. Nah, jadi dia akan merapat gitu ya. Oke, kita mulai dari baris 1. Baris satunya ini ada Yahya Muadzrazi, ini kan nama orang ya.
Kita besarkan dulu huruf depannya, capitalize each word. Al-Faqih juga sama. Nah, lalu kita blok, kemudian bold. Boleh Ctrl B, boleh diklik di icon B. Sama aja ya. Oke, yang lainnya italic. Kita blok. Baris kedua sampai baris keempat. Kita miringkan. Nah, gitu ya. Lalu yang baris ketiga sampai keempat diberi nomor, numbering. Kalau tadi bulat, kalau ini numbering. Jenis-jenis numberingnya ada beberapa kan. Silakan pilih salah satu, boleh yang pakai kurung atau tidak, gitu ya, terserah. Nah, sudah. Latihan 1 selesai. Ini tugas kalian yang pertama. Jadi setelah dibuat, disimpan dengan nama latihan 1, tambahkan NIM di belakangnya. Nah, gitu ya. Simpan, jangan di PDF-kan. Biarkan saja, Word. Kalau di Sinau kan kita boleh ngirim, Word. Sudah, ini tugas satunya selesai. Oke. Ya, ini tugas 1 selesai. Berikutnya, tugas 2. Nah, kalau tugas 2 ini tidak ada file yang kita edit. Jadi kita harus gambar. Membuat sendiri. Nah, ini kalau sudah, ini di close dulu, buka new dokumen. Jadi buka dokumen baru. Yang ini di close dulu. Ya, jadi jadikan 2 file ya. Latih 1 dan latih 2. Oke. Nah, di latih 2 ini kita memainkan yang pertama ini ada tabel. Lalu yang di bagian kedua ini menggunakan shape bentuk-bentuk bangun yang ada di dalam menu shape. Oke, sekarang kita mulai dulu dari tabel ini ya. Tabel ini adalah tabel yang berisi maksimal 4 kolom dengan jumlah barisnya 9. Jadi kita buat, ada di menu insert, kita pilih menu insert, lalu table, 4 kolom, 8 baris. Yang tersedia sebetulnya defaultnya 8 baris. Oke, maksimal 8 baris nggak apa-apa. Tapi kan kita butuhnya 9 ya. Kita tambahkan 1 baris di bawahnya. Letakkan di sel paling kanan, paling bawah. Diklik di sini. Lalu tekan tab. Nah, kita punya 4 baris, 4 kolom, 9 baris. Oke, kita lihat ya. Baris 1, selnya digabung. Jadi ini diblok dulu, baris 1 sampai baris 4 begini. Klik kanan, lalu merge. Ya, selnya digabung, merge cell. Begini ya. Oke, baris 1 selesai, terus kemudian yang di sini, kolom paling kiri, baris 2 sampai 9 di merge. Jadi ini digabung, baris 2 sampai baris 9, gabung, klik kanan, merge. Ya. Berikutnya, di sini baris kedua sampai berapa nih? Ini sisanya 5, jadi 2, 3, 4 ya. Ini 3 baris digabung ya. Sini, nah 3 baris, klik kanan, merge. Sebelahnya juga sama, 3 baris, klik kanan, merge. Oke, 3 baris biarkan. Gitu ya. Sekarang yang bawahnya, baris kelima. Baris kelima, 3 kolom digabung. Merge cell. Bawahnya juga sama, baris ke-6, 3 kolom digabung, klik kanan, merge cell. Kemudian sisanya ini, yang tadinya 3 kolom dijadikan 2 kolom. Jadi ini aja, ini kita gabung, merge, lalu yang ini 3 baris ya, berarti ini yang digabung. Merge cell, ini diklik kanan, merge. Klik kanan, merge. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Di sini, garis di sini, itu tengah-tengahnya sini. Sementara yang ini gabung.
Oh, harusnya di sini ya. Jadi harusnya di tengah-tengah sini. Coba kita geser. Loh, kok katut? Nah, bagaimana caranya supaya yang pindah itu hanya garis yang sini aja gitu, supaya yang atas tuh jangan ikut gitu ya. Caranya adalah ini di blok begini. Artinya ini hanya berlaku di garis yang saya blok aja gitu ya. Jadi ini kalau ini digeser nggak ngaruh dia. Yang atasnya nggak ikut. Nah, gitu ya. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita isikan. Kiat-kiat menata hati dalam pergaulan. Sebetulnya kita boleh pakai, ini bebas ya, mau ditulis apa namanya, pakai huruf biasa lalu diwarnai putih, kemudian outline-nya dihidupkan, atau kalian pakai WhatsApp juga boleh. Silahkan aja ya. Jadi pakai ini misalnya. Cuma kalau ini tuh nggak masuk banget gitu. Karena sebenarnya dia tidak berada di dalam sel yang dimaksud gitu ya. Nah, karena ini mudah, ini saya lewati. Kita mau pakai yang cara kita masukkan, klik di selnya, lalu ketikkan kiat kiat menata hati dalam pergaulan. Nah, ini kita besarkan. Kalau ada sebetulnya huruf itu di situ hurufnya adalah Arial ya. Cuma kayaknya tuh di tempat saya nggak ada Arial Black. Kayaknya Arial saja sih. Ini saya bold. Tuh ya. Nah, ini ditengahkan. Jadi kalau kalian punya Arial Black sih lebih bagus ya. Nah, bagaimana cara membuat outline dan ini jadikan putih gitu. Jadi, kalau ini mau dijadikan putih, kita pilih warna, kita titipkan dulu warnanya, misalnya abu-abu, warnanya terang-terang aja. Atau saya pakai kuning di sini dulu. Nah, ya masih kelihatan bayang-bayangnya kan. Lalu kemudian, eh, di manakah menu? Nah, di sini ada outline. Outline-nya hitam. Nah, kalau sudah begini baru ini kembalikan ke putih. Nah, gini ya. Hurufnya bebas ya, kalian boleh bebas pakai huruf sembarang. Saya coba dulu kalau ini tuh, oke, saya gitu ya. Hindari, kita pilih dari yang sel paling kiri, hindari. Nah, hindari ini kan diletakkan di tengah-tengah nih. Kita nggak boleh, kalian jangan enter lalu ditengahkan. Kalau ditengahkan ini boleh, dia sudah tengah-tengah. Cuma kalau mau di tengah-tengah sel itu bukan pakai di enter, tapi kalian klik kanan, lalu ada table properties, atau kalau di dalam klik kanan ini sudah ada cell alignment, boleh juga dipakai cell alignment, align center. Maka dia akan berada di tengah-tengah sini. Tapi kalau di misalnya di Word-nya ya, versi Word-nya align cell alignment-nya belum ada, berarti pakai klik kanan, lalu table properties sama. Jadi sebetulnya asalnya dari sini. Lalu ada 5 tab, table, row, baris, kolom, cell. Nah, di bagian cell. Itu pilih yang center. Maka dia akan center di tengah-tengah selnya gitu ya. Kalau ini atas, top, yang ini bottom, ini center. Itu oke. Nah, kalau untuk menengah-nengah kiri kanan kan pakai menu yang sini ya. Ini center, ini kiri, ini align right, ini justify. Gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya di komputer kalian sama kayak punya saya sudah ada klik kanan, sudah ada apa namanya cell alignment, pakai itu juga boleh. Oke, lanjut ya, penghinaan. Sini ketikkan.
diketik biasa. Kepribadian, bentuk fisik, keadaan sosial. Oke, 3 ini hampir sama ini ya. Cuma yang nomor 2 yang beda, kita copy aja. Saya copy di blok, Ctrl C, atau pakai ini boleh. Pas tekan di sini, paste. Nah, yang nomor 2-nya yang berubah penampilan. Nomor 2 diedit. Nah, gitu ya. Lalu ikut campur urusan pribadi. Yang ini memotong pembicaraan. Yang ini membandingkan. Nah, ini juga sama. Ini ditengahkan, pakai ini boleh. Lalu di bawah dia bottom, klik kanan. Lalu cell alignment berarti align bottom center. Sini. Nah, gini ya. Sekali lagi, kalau nggak ada, kalian boleh klik kanan, lalu table properties kayak tadi. Di bagian selnya berarti bottom. Gitu ya. Oke, sudah selesai. Kalian boleh warnai, boleh begini aja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Aman ya? Saya lanjut. Kemudian ini, di bawahnya, ini adalah bentuk-bentuk bangun yang berada di dalam menu shape. Sekarang kita mulai dari ini. Ini menu kotak tapi ujung-ujungnya lincip ya. Menu itu ada di mana? Menu shape, ada di insert. Lalu, nah di sini nih. Insert itu bisa menyisipkan tabel, gambar, icon, dan lain-lain. Video, dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita pilih shape. Nah, kira-kira yang cocok yang mana nih? Ini ya, kira-kira ini. Karena kan gambarnya itu nanti bisa dipanjangkan ke bawah atau kanan kiri. Kita pilih yang rounded rectangle. Kita klik, lalu gambarkan di sini. Nah, gini. Warnanya bebas. Kalian boleh pakai bentuk yang mana aja. Silahkan. Gitu ya. Ini. Kemudian kita masukkan teks di dalamnya. Caranya klik kanan, tambahkan teks. Add text. Kiat-kiat menata hati dalam pergaulan. Ya. Nah, kemudian ada bayangannya. Oh, sebentar. Kalau ini saya nggak suka uppercase, Bu. Boleh kalau ini mau diganti yang sentence case atau capitalize each word, boleh ya. Gini. Bebas. Oke. Ya. Buat asik aja. Oke, sekarang kita tambahkan shape ya. Kita tambahkan bayangan. Nah, itu ada di mana? Ada di sini. Kalau di sekali lagi mungkin tampilan Word-nya punya saya sama komputer yang nanti kalian pakai itu beda. Tapi pasti akan ada di sekitar situ. Gitu ya. Kalau di tempat saya ada di sini yang di apa namanya? Outline tadi. Jadi saya mau menambahkan shadow. Kanan shadownya boleh pilih ada 2 macam. Bayangan itu ada bisa ada di luar, kita pilih yang outer atau yang inner. Jadi bayangannya di bawah, di dalam, kemudian hurufnya yang kayak masuk gitu ya. Saya pilih yang outer aja. Pilih salah satu sembarang. Mau langsung kanan bawah boleh, yang ini ya berarti bottom right. Tapi kalaupun kalian pilih yang ini, nanti bisa dipakai ini dengan mengubah sudutnya. Jadi sebetulnya sama saja kalau kalian mau pilih yang kanan bawah atau kanan atas atau kiri bawah, kiri atas gitu. Nah, ini kan nggak kelihatan nih. Sekarang kita atur. Tadi sudah kita set shadow lagi. Sekarang pilih ke bawah. Ke bawah itu ada shadow option. Nah, di sini. Shadow option. Nah,
Jadi detailnya ada di sini. Distance-nya ini Kak nggak kelihatan kan karena jaraknya cuma 3 poin. Jadi sekarang coba kita tambahkan. Kok di situ? Bentar. Saya ulangi ya, karena tadi saya ngeblok di sini nih. Jadi yang diberi shadow hurufnya. Harusnya kotaknya ya. Oke, saya ulangi. Ini di sini. Oke. Shadow shape format. Saya ulangi. Jadi kalau ini shape-nya yang diberi shadow, masuk ke shape format. Kemudian, nah di sini itu yang ada gambar kayak gini ya. Ini ada beberapa variasi, bisa diberi bayangan shadow atau bisa diberi pencerminan, reflection atau glowing atau bevel atau macam-macam. Nah, jadi nanti kalian boleh nyoba. Boleh pakai yang manapun. Saya pilih salah satu dulu ya. Kita mau pakai yang shadow sini. Nah, ini kan kecil nih. Sama kayak tadi. Kita klik detailnya, shadow, lalu shadow option di bawah. Nah, nanti muncul begini. Jarak itu yang menentukan seberapa jauh bayangan itu dari bidangnya. Kita coba. Kalau 3 poin itu segini. Kalau ini kita besarkan, maka jaraknya, nah bayangannya akan menjauh. Kira-kira seperti itu. Kemudian blurnya juga bisa diatur. Makin besar poinnya, maka makin ngeblur. Nih ya, ini segitu tuh poin 4. Kalau kita tambah, bayangannya makin kabur, makin ngeblur. Jadi kalau kita mau membuat tajam, berarti poinnya dikecilkan. Nah, gini makin tajam. Oke. Size itu bisa dicoba aja. Coba geser-geser begini. Nah, ya. 100% segini. Oke. Transparansi, makin transparan makin besar, makin nggak kelihatan bayangannya. Ini 60%. Kalau ini saya kecilkan, berarti makin hitam. Kalau ini 0, berarti makin hitam. Kalau ini makin besar, 100%, berarti transparansinya bening. Karena transparansinya 100% transparan gitu ya. Jadi nanti kalian boleh atur-atur. Oke, ini saya kembalikan ke 60 defaultnya. Nah, angle-nya 45 derajat itu di kanan bawah. Kalau ini kita besarkan, nanti bayangannya akan berputar tuh. Jadi makanya tadi saya bilang, pilih sembarang, toh nanti angle-nya bisa diatur kok gitu ya. Oke, saya kembalikan ke 45. Oke, gitu ya. Nanti silakan dieksplor sendiri apa namanya variasi yang lain. Sudah, yang pertama sudah tergambar. Kemudian kita perlu 4 kotak. Jadi kita insert lagi shape. Sekarang yang rectangle aja, bikin 4 kotak. Bikin 1 lalu copy aja. Ini Ctrl X, Ctrl X, Ctrl C, atau di sini boleh copy gitu ya, lalu paste 4 kali. Pastenya 3 kali, maaf. 1, 2, 3. Lalu atur begini. Nah, nanti ini boleh saya nggak suka warnanya Bu, boleh ini double klik aja, nanti akan keluar apa namanya menu shape format. Nah, kita boleh pilih sembarang yang disuka. Ini, bentar ya, ngehang. Oke, saya lanjutkan. Saya ubah warnanya dulu supaya beda-beda ya. Ini hijau. Yang ini apa ya? Biru muda. Yang ini ini aja. Oke, ini. Oke. Lalu tengah itu ada manakah? Lingkaran. Insert, shape lagi, cari lingkaran, letakkan sini. Oke, dikira-kira aja ya.
Sudah, tinggal panahnya, maaf. Ini garis bolak-balik. Insert lagi, sekarang pilih yang garis shape. Panah bolak-balik ya, berarti ini. Mainkan dulu di sini. Oke, lalu kita ubah. Ini tuh garisnya, mana? Garisnya 2. Lalu yang vertikal garisnya 3. Jadi ini kita tambahkan dulu ya, garis biasa tanpa panah, shape. Sorry, ini garis biasa. Oke. Kelihatan ya. Kita mainkan dulu yang ini. Ini kita pilih di weight. Saya pakai sembarang dulu 3. Oh, kebesaran, enggak apa-apa deh. Lalu kita pilih jenisnya. Jenisnya itu ada di more line. Nah, di sini nanti ada tambahan menu ya. Lalu kalian pilih di compound type-nya. Sini ada pilihan yang garis 3, garis 2 gitu. Kalau ini kan garis 3 nih. Kita pilih garis 3. Oh, kelihatan Bu, bisa dibesarkan. Karena ini lebarnya cuma 3 poin. Nah, ini bisa kita besarkan. Nah, gitu ya. Sekarang yang panah, ini garisnya 2. Caranya sama kayak tadi. Pilih di sini. Lalu weight, more line. Nah, nanti mulai ke sini. Garis 2. Garis 2 itu... Oh, sebentar. Ya, garis 2 ya. Yang ini. Lebarnya kita besarkan. Nah, udah. Warnanya mau diganti hitam, boleh. Tuh, ini juga hitam. Nah, sudah. Berikutnya, panah yang ini ya. Masih di insert shape. Kita pilih panah yang di sini, di blok panah. Itu yang pen aja, yang ini. Panah bengkok. Nah, kalau sudah begini kita miring, kita putar. Sebentar, warnanya. Tapi ini sebetulnya silakan kreativitas kalian ya. Harus saja. Ini kita belajar menggunakan menu shape aja nih. Oke. Nah, lalu yang kuning itu untuk membesarkan yang versi panahnya. Nah, gini. Ini dibengkokkan. Ya, kira-kira gini. Ini ditipiskan. Gini aja ya. Ini. Terus yang sebelah kiri sama caranya. Tapi kan sama ya, kita copy aja. Copy, paste. Terus dibawa ke sini. Terus arahnya balik aja. Sini. Taruh di sebelah kiri, tarik ke kanan. Nah, udah gitu aja. Kita tambahkan teksnya, add text. Kemudian membandingkan yang tengah, hindari. Satu lagi, memotong pembicaraan. Ya, sudah. Jadi, di latihan 2 ini kita belajar menggunakan shape ya. Menggunakan bentuk-bentuk yang bisa kita pakai di Word.
Oke, nah ini sudah selesai. Kalau sudah disimpan seperti tadi dengan nama latihan 2 ini. Nah, kalau sudah nanti hasilnya dikirim di sini. Kirim latihan 2 untuk tugas yang kedua, kirim latihan 1 untuk yang tugas 1. Gitu ya. Jadi tidak sulit, itu tugas kalian yang pertama. Nah, materi 1 selesai. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bu, mau nanya Bu. Silahkan. Bu, ini kan saya buka Sinau tentang materinya. Wah, Kan bentuknya kan anu gambar foto, tapi di tempat saya fotonya kok nggak terkirim ya, pecah-pecah gitu Bu. oh foto yang Nggak, mana? yang untuk latihan 1 sama latihan 2. Oh gitu. Di sini Iya ya. Bu. Iya Oh, JPEG, tampilan JPG-nya Bu. JPEG-nya ini ya. Iya Bu, pecah Oh nggak ya, apa, gambarnya pecah. nggak Oh, ya Bu kalau nggak ya. Oke oke. Kalau pecah boleh ngambil di sini. Apa namanya? Di bagian di materi 6. Di materi 6 di download ini. Ini di download. Nanti nama filenya adalah 13 strip latihan. Latihan 6 ya. Nah, ini versi PDF-nya yang kumpulan soal-soalnya. Nah, di sini. Saya nge-crop dari sini. Bisa? di latihanan terus unduh file latihan nggak Bu? Hmm, heeh. Unduh yang file ini. Yang ini. Unduh file latihan. Oh, PDF. ya Bu, nanti saya coba dulu. Karena Mm-mm. kayaknya nih saya lihat file JPG-nya hilang semua, nggak ada sih Bu, pecah-pecah pecah gitu Bu, Ya nggak semua ya. terkirim. Oh Iya, iya. Heeh. Oke. Itu yang saya crop-crop di sini ya, yang pecah ya. iya Bu. Mm-mm. Oke, jadi bisa di-download di file PDF-nya yang asli ya. Sini nih. Nama filenya 13 step latihan itu kalau apa namanya? Jenengan download dari materi ke-6 tadi ya di sini. Terus unduh file latihan. Nah, ini filenya. Atau kalau tidak dari Sinau bisa dari IT literasi.unisula.ac.id itu yang file nomor di sini nih, nomor 13. Latihan download sama. Itu ya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan ya. Materi 1 berarti ada 2 tugas. Eh, latihan 1 dan latihan 2. Saya lanjutkan ke materi ketiga. Materi kedua, referensi. Oke, yang ini nggak ngetik juga, tapi kita akan membuat daftar isi. Kita misalnya punya naskah nih, karena kan nanti di mulai semester 3, mungkin ya 3 atau 4 gitu ya. Kan sudah mulai membuat tugas akhir nih. Itu kan ada daftar pustaka, daftar isi gitu, dan Mendeley sebetulnya. Tapi sebetulnya Mendeley dengan yang di sini sama. Cuma kalau Mendeley harus diinstal. Jadi prinsipnya pemakainya sama. Jadi saya nggak pakai Mendeley, tapi saya akan menggunakan referensi yang ada di Word. Nah, kalian download dulu latihan 3. Ini di-download. Oke, saya akan buka. Ini sudah disimpan ya. Latihan, sebentar. Latihan 3. Nah, nanti filenya seperti ini.
ini file makalah dari sebuah tugas akhir. Nah, pura-puranya ini punya kita gitu ya. Cuman ini nggak rapi. Jadi nanti dari dari tugas akhir ini, dari makalah ini akan kita buat supaya kita bisa menambahkan daftar isi di depan, lalu daftar pustaka di belakang, kemudian daftar gambar dan daftar tabel. Daftar pustakanya karena ini terlanjur diketik manual, sebetulnya tidak manual ya, tapi karena sudah dikompilasi, dia jadi naskah yang bukan hasil insertan daftar pustaka. Jadi ini kita hapus. Kalian hapus, Ctrl X, lalu dipastekan boleh di Notepad atau di Excel sembarang, tapi bukan di Word. Oke, supaya bisa di-copy. Karena kalau kita pindahkan ke Word yang lain, nanti nggak bisa karena tipenya sama ya. Ini saya masukkan ke Notepad. Ke Notes. Sini misalnya kalian punya Notepad, terus paste. Nah, ini saya sudah punya ya. Saya paste di sini. Oke, saya kembali ke sini. Nah, daftar pustakanya sudah saya hapus. Langkah yang pertama harus dilakukan adalah meratakan perataan kanan kirinya. Jadi Ctrl A, rata kanan kiri. Nah, gini ya. Kemudian yang kedua, spasinya kita buat menjadi 1,5. Karena ini bawaannya spasinya 14 halaman ya. Kita jadikan 1,5. Di menu paragraf, klik, pilih 1,5. Nah, jadinya sekarang berapa nih? 16. Oke, nggak apa-apa ya. Saya kembali ke atas. Kemudian, setiap paragraf itu kan maju satu ketukan nih. Kita blok lagi. Ctrl A, lalu di bagian marginnya, rulernya di sini, yang segitiga atas ditarik sampai angka 1. Itu persis kalau ketikan itu, di mesin ketik itu tab, 1 kali tab. Jadi masuk 6 gitu ya. Dimasuk 6 huruf, di huruf ke-7 mulai mengetik. Oke, sudah. Ini pengaturan pertama yang harus dilakukan itu. Berikutnya kita akan mulai. Nah, untuk memantau apakah kita sudah betul melakukan pembuatan heading untuk setiap paragraf, kita aktifkan dulu navigasi panelnya atau dokumen map-nya. Di menu view, kalian klik, lalu ada navigation pane. Nah, ini diklik, nanti akan muncul di sini. Jadi kita bisa pilih mau ditampilkan per halaman atau per di sini ya. Nah, kita pilih yang tengah ya, karena ini masih kosong. Karena nanti dari daftar ini per bab-babnya. Jadi yang ditampilkan di sini adalah bab dan subbab. Di mana ini nanti jadi daftar isi gitu. Oke. Kita mulai dari bab 1. Bab 1 di blok, lalu diklik menu home, kembali ke menu home, di bagian sini tuh ada, ini defaultnya mereka tuh huruf-huruf ini adalah normal. Nah, yang penomoran babnya hanya 1 digit, kita set sebagai heading 1. Yang 2 digit, kita set sebagai heading 2. Kita mulai dari yang heading 1 dulu ya. Jadi yang Romawi 1 di sini set sebagai heading 1, diklik di sini. Setelah ini diblok ya. Diklik. Nah, nanti jadinya begini. Hurufnya sekarang kita atur nih, warnanya pakai hitam. Kemudian besarnya 13 aja gitu ya. Jadi caranya adalah di sini, di beberapa menu ada di bagian bawah, di sini terus nanti di bawah, itu juga ada. Tapi ada juga yang di sebelah sini, punya saya ada di sebelah kanannya. Style spin, nah heading satunya warnanya saya kasih hitam aja. Nah ini di mana untuk memperbaikinya? Untuk memperbaikinya klik di sini, segitiga bawah tuh. Lalu kita modifikasi, modify style. Nah di sini, kita atur setting barunya. Warnanya hitam aja. Kemudian size-nya 14 ya, bolehlah. Bold. Lalu sebelah kiri. Ini ya, jadi sebelah kiri. Kemudian
tambahkan ini di format paragrafnya itu di bagian paragraf kita berikan satu space di bawahnya. Before-nya 12, after-nya juga 12. Biar ada jarak gitu ya. Oke. Oke lagi. Nah, jadinya begini. Dia akan masuk ke sini, masuk ke dokumen map. Gitu ya. Oke. Kalau sini tuh tengah deh, maaf Sarah. Kalau yang bab kita letakkan di tengah, kita edit lagi ya. Sini, modify di tengah. Nah, situ. Oke, kalau sudah ini di close. Nah, bab 2 kan sama ya. Cari yang bab 2. Bawah. Ini harusnya sudah bab 2 nih. Nah, dia landasan teori. Ini pindah halaman dulu, jadi Ctrl Enter. Letakkan di paling depan, klik Ctrl Enter. Jadi dia akan pindah halaman. Ini klik heading 1. Otomatis dia akan nambah di sini. Dan dia akan memosisikan di tengah. Sekarang cari bab 3. Bab 3. Nah, ini sudah di penomoran 3 ya. Bab 3. Ini enter dulu ke bawah, pindah halaman, kontrol dan enter tekan bareng. Heading 1. Ya. Bab 4 ini babnya ada 5. Cari bab 4. Nah, ini sudah masuk bab 4 nih. Yang gambar-gambar ini bab 4 ini. Di manakah? Maaf ya. Bab 4, bab 4. Nah, ini dia. Ctrl Enter. Heading 1. Masuk lagi ke sini kan. Satu lagi, bab 5 itu paling belakang. Nah, ini dia. Penutup, Ctrl Enter. Set sebagai heading 1. Nah, gitu. Ini nanti jadi daftar isi. Nah, sekarang yang bab keduanya. Dan dokumen map ini selain sebagai daftar isi, ini juga sebagai peta. Jadi kalau misalnya saya mau ke bab 2 nih, kita nggak perlu scroll begini. Diklik saja di landasan teori di sini. Di sebelah kiri di dokumen mapnya klik, maka kita akan lari ke bab 2. Saya mau ke bab 4, tinggal diklik aja. Gitu. Bab 1. Nah, gitu ya. Sekarang kita set untuk yang subbab heading 2. Yang ada di sini penomorannya 2 digit. Sama kayak tadi, kita blok, set di heading 2. Nah, ini kita kasih spasi setelah penulisan heading 2. Kemudian warnanya jadiin hitam. Kemudian ukurannya 12 aja gitu ya. Caranya kayak tadi. Di style, panel stylenya. Kemudian di sini. Sekali lagi, setiap versi komputernya mungkin itu berbeda gitu ya. Jadi nanti pasti ada, cuman mungkin tempatnya agak berbeda sedikit. Tidak jauh-jauh sih ya, di situ-situ aja. Cuman ada yang berdiri sendiri, ada yang dimasukkan di dalamnya. Oke, style untuk heading 2 adalah warnanya saya kembalikan ke hitam, kemudian ukurannya 13, oke. Kemudian dia di sebelah kiri perataannya, lalu hurufnya pastikan sama aja dengan huruf naskah ya. Kalau naskahnya Calibri ya ini biarkan Calibri. Kemudian nggak usah bold. Kemudian format, paragraf kita tambahkan before-nya 6 ya. 6, after-nya juga 6. Oke. Oke. Tambahkan bold deh. Saya tambahkan bold. Oke. Nah, cari. Dia masuk ke sini nih. Heading 2, dia jadi agak menjorok. Nanti kalau kita ngeset heading 3, dia menjorok lagi gitu. 1, 2. Heading 2.
13 batasan masalah, klik heading 2. Nah, dia masuk ke sana kan? Sudah. Cuma 3 ya. Oke, sekarang bab 2. 21 ini heading 2. Bab ini 22. 23. Misalnya ini 24 nih gitu ya. Kan kita ngeliat di sini loh, kok ini 21, 22, 24, 23-nya mana nih? Nah, kita cari. Ini dia. Nggak usah diblok juga, letakkan aja di baris subbab itu. Boleh, nggak perlu diblok juga. 25, heading 2, 26, heading 2, 27, tidak ada. Oke, sekarang bab 3. 31, ada 32, 33. Oh, berubah dia. Oh, sorry, dia heading 3 ya. Heading 2, 34, 35, sudah. Bab 4, 41, 42, 43, 44, 45, sudah. Bab 5, bab 5 ini, nah ini kan huruf besar ya, kita samakan dengan yang lain ya. Jadi ini kita blok, lalu kita change case, capitalize each word. Ini juga sama. Oke. Heading 2, heading 2. Nah, sudah selesai. Daftar isinya sudah jadi sebetulnya. Sekarang kita rapikan yang lain ya. Kembali ke bab 1. Nah, ini sebetulnya nggak ada nih. Angka 1 ini nanti dihapus aja. Tapi nanti aja. Sekarang berikutnya, setelah kita sudah bisa membuat daftar isi, berikutnya kita tambahkan referensi atau daftar pustaka. Nah, angka-angka seperti di bab 1 ini kan ada angka 2, angka 1. Itu sebetulnya adalah menunjukkan paragraf 1 itu mengutip dari referensi nomor 1. Referensi nomor 1 itu apa? Ini, Reza Effendi, penggunaan telepon genggam dengan menggunakan teknologi Bluetooth dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan? Jadi, tadi kan sudah dihapus tuh dari daftar pustaka di atas, di bawah. Sekarang kita mau tambahkan. Caranya adalah, ini dihapus aja. Di menu, sekarang kita menggunakan menu references. Menu references itu kita pakai yang di sini. Jadi sebetulnya kita bisa juga pakai apa namanya Mendeley. Jadi tapi harus diinstal dulu. Nanti kalau sudah diinstal, Mendeley-nya akan tampil di sini. Caranya penggunaannya sama, gitu ya. Tapi nah karena install butuh waktu dan kadang-kadang tidak berhasil, jadi ini saya pakai yang ada di Office dulu. Caranya sama. Kalau misalnya Mendeley sudah terinstall pun nanti akan muncul di sini. Selanjutnya menggunakannya sama. Oke ya. Jadi sekarang kita mau menyisipkan bukunya Reza Effendi untuk ditampilkan di sini. Jadi kita tambahkan dulu references, kemudian insert citasi. Nah, tapi kan belum ada nih source-nya. Jadi kita tambahkan dulu source-nya. Source-nya nah, di sini kita tambahkan dulu. Misalnya bukunya Reza Effendi ini saya copy judulnya ya. Nah, tadi yang saya bilang kenapa kita pastekan di daftar di Notepad bukan di Word, karena kalau di Word kita nggak bisa copy, harus ngetik. Karena Word-nya sedang terbuka. Jadi itu kita masukkan di title di sini. Kemudian pengarangnya adalah Reza Effendi. Oh, sorry.
Reza Afandi itu tugas akhirnya Undip. Jadi ini Sitinya Semarang. Ini opsional ya, nggak ditulis juga nggak apa-apa sih. Yang penting ada pengarang, judul buku dan tahunnya. Kadang-kadang kita punya buku yang nggak ada penerbitnya, jadi boleh dikosongi. Tahunnya sepertinya 2007. Nah, gitu ya. Oke, ini boleh tergantung bukunya ya. Apakah dia jurnal atau dia website atau dia artikel dalam proceeding atau apa namanya yang lainnya gitu ya. Tapi ini saya pakai buku, terus oke. Nah, ini masuk ke sini. Tapi kalau bukunya satu-satu aja. Nah, jadi bedanya kalau yang diketik itu kalau diklik dia nggak ada apa-apa, tapi kalau yang dari hasil referensi dia ada klik, dia akan berubah, gitu ya. Oke, sekarang buku yang kedua. Buku yang kedua referensi lagi sama insert citasi. Buku yang kedua adalah Programming Java to Micro Edition ini. Kita copy, masukkan ke title. Pengarangnya siapa? Pengarangnya adalah Martin de Jode. Martin de Jode. Kalau sudah masuk ke sini tuh yang bagian depan adalah nama belakang ya. Nama depannya ada yang jadi nama belakang, koma, nama depan. Gitu. Jadi kalau mau dituliskan, dimasukkan di sana, kita menuliskannya nama depan dulu, Reza Afandi. Nggak usah pakai koma. Gitu ya. Sini. Ini kotanya West Sussex. Penerbitnya adalah John Wiley and Sons. Kalau pendek-pendek diketik aja boleh. Tahunnya 2004. Oke. Nah, masuk ke sini. Dan sebetulnya ini bisa dituliskan kok. Saya melihat kadang-kadang di beberapa tugas akhir tuh di situ tulisannya nama pengarang koma tahun gitu ya. Nah, sebetulnya ini tergantung dari jenis apa namanya tampilannya. Nah, kalau kita pilih IEEE, maka yang muncul angka. Tapi kalau kita pilih misalnya APA, yang muncul adalah pengarang koma tahun. Ini insert, ini citasinya yang nomor tadi yang lengkap. Ini ya. Nah, kok ini kok 007 gitu ya. Nah, ini bisa diedit nih. Coba ini kita edit. Oke. Oh, sebentar. Nah, ini dia. Bawah ya. Tahunnya ternyata kurang angka 2. Nah, gitu ya. Oke. Kita hapus salah satu. Nah, jadi tergantung dari jenisnya ya. Kalau APA akan muncul pengarang koma tahun, tapi kalau IEEE, biasanya kalau teknik pakainya IEEE. Nah, munculnya angka begini. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Kita punya referensi itu 5. 3 di sini. Di bab 2, subbab 2 itu 3. 3 itu adalah nih ya, Java and Overview. Caranya sama insert citasi, title-nya Java and Overview, pengarangnya adalah J. Gosling. Tahun berapakah? 1995.
Nih ya. City-nya nggak usah diisi aja, kita nggak tahu. Nah, gitu. Buku yang keempat, insert citasi lagi. Keempat itu menguasai Java. Masukkan ke sini. Beni Hermawan. Saya ketik aja ya. Kemudian ini Yogyakarta. Penerbitnya Andi Offset. Lalu penerbit Andi tahunnya 2004. Oke. Satu lagi buku kelima. Nah, di sini. Di subbab 3. Insert citasi. Buku kelima, oh bukunya 6. Nah, buku kelima ini pengarangnya 2. Bagaimana cara memasukkan pengarang 2? Pengarang yang pertama adalah Bruce Hopkins. Bruce Hopkins. Nah, lalu kita edit. Nah, Bruce Hopkins ini sudah masuk nih. Tambahkan satu lagi. Last name-nya yang pengarang kedua adalah Ranjit Anthony. Last name-nya Anthony. Last name-nya Ranjit. Gitu ya. Oke, jadi nah dimasuk ke sini. Jadi kalau kita lihat versi APA-nya masuknya Anthony N. Hopkins. Lu tahunya belum, Bu? Oh iya, kita edit ya. Sorry. Jadi ini kita edit, saya lupa masukkan tahunnya. Kotanya adalah Amerika 2003. Tahunnya 2003. City-nya negara aja lah ya. Oke, publisher-nya Apress. Yes. Nah, gitu ya. Oke. Ada lagi nggak buku ke-6? Oh ya, ini ada. Tugas akhir. Oh, apa ini? Ya udah, tugas akhir aja deh. Insert citasi. Sebentar. Oh, ini dia. Pengendalian. Pengarangnya Doni Ilham. Ini wajib juga ya. Dua 2005. Oke. Nah, sudah. Sudah semua kan datanya 5. Sekarang kita masukkan daftar pustaka itu ke bagian belakang setelah penutup. Jadi ini saya mau lari ke bagian akhir di sini. Ini kita pindah halaman, Ctrl Enter. Ini ya. Kita masukkan daftar pustaka. Ini ada jaringan ini, Mak. Daftar pustaka. Oke, di sini ya. Nah, ini supaya masuk ke dalam daftar isi, berarti kita beri heading 1. Kita set sebagai heading 1. Dia masuk ke sini. Nah, caranya, setelah kita membuat semua daftar pustaka tadi,
Untuk menampilkan di sini masih di menu references. Kalau menambahkan daftar pustaka tadi insert citasi. Nah, sekarang kita menampilkan di sini, kita pilih yang bibliografi. Boleh pilih yang ini, boleh yang ini, hanya berbeda di atasnya aja sih. Saya pakai yang atas ya. Nah, muncul di sini. Lalu ini dihapus aja karena kita sudah punya daftar pustaka di atas. Gitu ya. Nah, bentuk ini juga akan berbeda kalau ini kita pilih jenisnya, tipenya yang IEEE, makanya akan berganti yang nomor. Gitu. Ini kok ada 2, Bu, gitu ya. Yang nomor 7 kita hapus aja. Di sini, sorry. Di citasinya, ini yang terakhir nih kayaknya ini kita hapus. Oke. Kita ulangi dulu ya. Oh iya, sorry ya. Update. Kita bisa update. Sini diklik yang atas. Lalu update citasi. Nah, nomor 7-nya hilang. Oke, gitu ya. Sekarang kita sudah punya daftar pustaka. Sekarang kita tambahkan tabel dan gambar. Nah, jadi gambar pun itu pembuatan nomornya sebetulnya otomatis. Jadi kalau gambar itu posisinya di tengah. Kemudian keterangannya ada di bawah, sedangkan tabel posisinya di sebelah kiri, namanya ada di atas, gitu ya. Jadi kalau ini kita tengahkan dulu. Sini. Kemudian ini dihapus aja. Tapi yang ini di copy jangan dihapus, jadi Ctrl X gitu. Nah, yang ini hapus. Nah, kemudian kita masuk ke references. Kemudian kalau tadi kan sudah ini ya. Nah, sekarang ini insert caption. Insert caption, pilihannya ada banyak labelnya. Ada figure. Coba kita lihat di sini ada apa aja. Ada gambar, tabel gitu. Karena saya pernah membuat gambar, tabel, jadi sudah ada. Kalau mungkin di komputer, kalau yang belum pernah membuat berarti bagaimana cara memunculkannya? Di sini, tambahkan new label. Ketikkan aja. Misalnya gambar gitu. Gambar aja. Kalau ini yang huruf besar ya misalnya, jadi saya tambahkan begini. Jadi pilihan labelnya ada gambar yang huruf besar, ada yang huruf kecil misalnya, gitu ya. Saya pakai yang huruf kecil. Nah, nomornya otomatis keluar sendiri. Lalu yang tadi kan saya nyimpen Ctrl X nih. Tulisan yang tadi ya. Jadi yang tulisannya tadi dipastekan di sini. Dia akan muncul di sini. Oke. Nah, di sini lalu tengahkan. Nah, gitu. Gambar yang kedua juga sama, ini ditengahkan. Kemudian namanya di blok Ctrl X, jangan dihapus ya, jangan di del. Lalu referensi, insert caption, masih gambar, sekarang gambar 2 ya. Paste di sini, paste di sini. Oke. Ini karena naskahnya sudah ada ya. Jadi kalau kalian membuat kan tinggal mengetik aja namanya, gitu ya. Kalau ini karena naskahnya sudah ada dan kita mengedit. Jadi caranya seperti ini. Tengahkan namanya di Ctrl X, lalu references, insert caption, gambar nomor 3, pastekan di sini. Oke. Gambar 4. Ini diagramnya kita blok. Hapus. Kenapa kita perlu ganti? Supaya bisa tampil di daftar gambar. Karena kalau diketik tangan nggak bisa. Ya. Kalau diketik tangan tuh nanti waktu mau kita sisipkan daftar gambar dia nggak akan muncul. Ini gambar 5. Rangkaian relay ini hapus aja. Misalnya rangkaian relay kan tulisannya cukup pendek ya. Kita boleh
Diketikkan juga nggak apa-apa. Insert caption, gambar 5 titik, rangkaian relay, sorry. Oke, tengahkan. Gambar 6. Kok ini? Ini ya, insert caption. Gambar 7. Ini kita kecilkan ya. Insert caption. Ini juga kalau kebesaran boleh dikecilkan ya. Kita tengahkan. Gambar 8. References. Insert caption. Oke. Gambarnya berapa ya? Oke. Masih ada. Gambar ke-9. Insert caption. Oke. Gambar 10. Tengahkan. Dan warnanya juga beda ya. Oke, sudah selesai. Ada 10 gambar. Nah, kita coba ya hasilnya. Nanti sekarang kita coba dulu menyisipkan daftar isinya dulu. Jadi caranya kan daftar isi itu di sebelum halaman pertama kan, kita sisipkan di sini. Letakkan aja di sini. Di angka Romawi 1, lalu enter sekali. Nah, diturunkan satu baris. Nanti daftar isinya taruh sini. Ini daftar isi heading 1. Oh, sudah masuk ya. Oke, enter. Nah, kalau sudah, kita sekarang sisipkan daftar isinya. Caranya, masuk di menu references, daftar isi itu ada di sebelah kiri, table of content. Nah, kita pilih jenisnya. Pilih salah satu sembarang. Ya, bebas. Saya pakai yang atas aja. Nah, jadi seperti ini. Ini kita hapus. Ini coba saya kecilkan. Nah, gini ya. Nah, ini tuh kalau misalnya daftar isinya kok lebih dari apa namanya? 1 halaman, maka ini spasinya kita kecilkan, kita blok. Lalu paragrafnya di sini kita atur paragraf, remove space before paragrafnya. Nah, gitu. Terus nggak usah bold ya, ini di boldnya dihilangkan. Ini bold itu karena di sini setnya tadi saya bold. Oke, nah ini kan harusnya pindah ke halaman berikutnya kan, Ctrl Enter. Berarti pendahuluan sekarang ada di page 2, halaman 2. Berarti nggak cocok dong. Ini kan halaman 1 nih. Apa? Saya bisa. Di sini. Oke, diupdate kayak tadi. Nah, ini update table. Oke, diupdate nomornya saja, halamannya saja, atau mau keseluruhan. Kalau kita tidak ada perubahan isi ya berarti numbers only. Nah, dia update gitu. Daftar isinya sudah masuk. Sekarang daftar tabelnya kan belum. Daftar tabelnya masukkan ke sini ya. Di sini satu baris. Nah, diturunkan dulu satu baris.
tuliskan daftar gambar. Tadi daftar gambar ya. Oke. Daftar gambar, references sama kan di sini nih insert table of figure. Kalau kita punya gambar, punya tabel, tinggal dipilih aja. Kan tadi saya membuatnya gambar ya. Dan dipastikan pada saat memilih labelnya itu harus konsisten. Yang itu terus gitu. Jangan kadang-kadang gambar yang ini, kadang-kadang gambar ini gitu. Nggak boleh begitu karena nanti nggak ngumpul angkanya. Gitu ya. Jadi karena tadi saya pakai gambar yang ini ya. Ini oke. Nah, saya punya 10 gambar. Ini pindah halaman. Kontrol enter lagi. Berarti daftar gambar ada di halaman berapa nih? 2. Jadi di daftar isi, daftar gambarnya belum masuk. Berarti perlu diupdate. Klik di sini, diupdate lagi, update table. Nah, sekarang kita bukan yang ini, tapi yang entire table. Karena kita nambahkan sesuatu. Oke. Nah, dia masuk ke sini nih. Tuh. Ya. Oke. Sekarang yang belum adalah, ini Kak tadi ya, space-nya nih. Nah, kecilkan aja. Oke, kurang satu ya. Nah, untuk tabel, caranya juga sama. Sama seperti tabel itu tadi ada di bab 4. Caranya sama seperti gambar. Jadi tabel itu di sebelah kiri ini udah benar, cuma tinggal penamaannya aja ya. Ini sama kayak tadi, references, insert caption, tapi sekarang yang labelnya diganti yang tabel. Sini. Nah, di sini Ctrl V, masukkan. Masuk ke sini. Warnanya beda kan? Tabel kedua, ini juga sama, saya hapus. Insert caption. Oke. Nah, cuman ini harus diluruskan dengan tabelnya. Ini juga sama. Ini ya disamakan ya. Bentar, terlalu kecil ya. Sorry. Maaf ya. Maafkan saya. Mana tadi? Yes. Nah, saya tuh mau membesarkan ini. Tabel ketiga lah. Ini kok di halaman setelahnya gitu. Nah, ini nggak boleh. Berarti ini harus dikecilkan nih, diatur supaya jadi satu dengan namanya gitu ya. Nih. Nah, juga sama. Insert caption, tabel nomor 4. Oke. Kita luruskan dengan tabelnya. Tabel nomor 5. Hapus. Referensi insert caption. Paste. Oke. Luruskan. Sudah. Tabelnya 5 aja. Sekarang kita tambahkan di sini. Di halaman setelah daftar gambar ya. Berarti kan di sini nih. Nah, ini turunkan satu baris. Ketikkan daftar tabel. Enter. Sisipkan di sini. Insert. Masih di menu references. Insert table of figure. Nah, insertnya insert tabel kan. Oke. Nah, di situ. Berarti ini digeser satu halaman. Ctrl Enter. Sudah. Berarti harus diupdate dong. Karena di dalam daftar isi, daftar tabel belum ada. Kita update lagi ya tadi. Klik, update, entire. Oke. Nah, ini kan, ini lewat tuh. Lewat di halaman berikutnya ya. Karena jaraknya terlalu lebar. Jadi ini kita buat
1, lalu remove. Ya. Oke. Saya kecilkan lagi. Nah, ya gitu. Oke, selesai. Ini cara membuat daftar gambar, daftar tabel, daftar isi, daftar pustaka secara otomatis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, ini disimpan dulu. Berarti ini latihan 3 strip name gitu ya. Nah, nanti ini dikirim di sini. Kirim latihan 3. Gitu. Oke. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bu, izin, Ada? izin Ada, Bu. bertanya, Bu. Oke, silahkan Mas Fathul. Bu, untuk yang materi 1 dan 2 itu kan tadi ada gambar, Bu. Pecah. Punya saya sampai sekarang masih belum kelihatan, Bu. Iya, jadi Itu tadi gimana, yang Bu? tanya, jadi mungkin resolusinya ya. Jadi kalau gambarnya pecah, kalian bisa download di file aslinya. Jadi itu saya nge-crop dari, sebetulnya di IT Literasi di sini ada. Kalian boleh di itliterasi.unisula.ac.id, file itu ada di sini, di nomor Oh, 30. di layarnya, Bu, ya? Hmm? Di sini di download boleh, nanti nama filenya adalah 13 strip latihan PDF. Atau kalau di Sinau kita itu ada di materi nomor 6. Atau nanti saya tambahkan deh. Sebentar. Saya tambahkan di sini ya. Tak tambahkan di atas aja ya. Di sini ya, di deskripsi mata kuliah. Baik, Bu. Oh, semua latihan itu ada di situ. Pelatihan dan tugas gitu ya. Nah, ini. Ini kalau dibuka tuh filenya isinya ini. Nah, tadi ya. Saya buka dulu. Kok ini? Saya simpan dulu. Oke, ini. Dia di paling atas. Latihan pertama. Nah, ini ya. Ini latihan 1, ini latihan 1, ini latihan 2. Gitu ya. Nah, kalau filenya kan sudah sorry. Filenya, file mentahnya ada di sini ya. Ini file mentahnya. Yang ini latihan 3 juga file mentahnya. Begitu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, nanya, Bu. Yuk, silakan Mas Hendri. Bu, tadi yang latihan 1, latihan 2 kan saya sudah download. Ternyata file mentahnya itu sudah jadi deh, Bu. Oh, masa? Oh iya? Udah Iya, jadi? Bu. Iya, Bu. Oh, coba saya tak download. Saya lihat tadi punya di tempat saya sudah jadi. Oh, gitu. Oh iya. Oh, saya tak ganti ya. Nanti kalian jadi nggak kerja ya. Nggak bisa nyoba gitu maksudnya. Iya, Bu. Iya. Kalau file 1 ya, Bu ya. Heeh. Kalau Sama file 1 kayaknya
ininya Bu, apa namanya, font sama tata letaknya kayaknya masih belum. Yang mana? Ini ya? Iya, Tak. soalnya kita lihat kita harus memperbaiki tata letaknya font Yang nanti satu. L1, latihan 1 ya. Oh ini kok enggak? Tapi tadi barusan tak download kok. Bener ya udah rapi. Itu tadi kalau fontnya sebelumnya Hmm. masih Calibri, kan Oh yang kalau gitu. yang di ininya kayaknya Arial. Oh gitu. Oke, tak ganti saya sebentar. Kasih file mentah ya biar mantap gitu nyobanya. Oke, wait, nama filenya apa nih? Latihan 1, strip 2. Oke, yang ini ya. Nah, saya coba ya nih, kalau saya download. Nah, ya udah mentah ya. Oke, ada lagi. File, coba kalau latihan 3-nya mentah dah nih. Oke, ini juga mentah ya. Ya, jadi kalian punya tugas 3 ya. Latihan 1, latihan 2, sama latihan 3. Oke. Ini 3 file kita 2 jam. Jadi maksimal jam 9. Kalau cepet ya bisa nggak nyampe 3 jam. Nah, tapi semua tugas-tugas ini kalian nggak harus malam ini kok. Semuanya saya beri waktu sampai akhir Januari. Terakhir 31 Januari jam 23.59. Semua tugas-tugasnya. Tapi kalau ujian Excel maupun Word itu harus hari Jumat. Jadi mulai jam 6 saya buka, nanti terakhir jam 10 saya kasih waktu 4 jam. Ya. Tapi kalau Bu, izin bertanya Bu, kalau yuk, misalnya hari Jumat, kebetulan saya kan juga berhalangan ya Bu ya, bisa saya bisa ngumpulin lebih cepat atau lebih ini nggak Bu ya, lebih boleh, lamanya? boleh. Nanti Misalnya saya kerjainnya pagi gitu, soalnya saya Jumat itu sore itu saya pasti ini ada kegiatan. oh gitu. Jadi kemungkinan besar saya di jam itu nggak Nggak bisa bisa malam. ujian ya, iya. Oh iya boleh. Nanti berarti soal ujiannya saya mulai share hari Kamis nggak apa-apa. Oh, siap Bu. Kamis malam sudah tak share. Gitu ya. Jadi pengumpulannya Oke. tetap di Jumat jam 10 malam terakhir. Oke? Permisi Bu Asih mau bertanya. Iya, silakan Mbak Tita. Bu, maaf Bu, ini sebelumnya kok yang tampil di sinau saya kok berbeda ya Bu ya dengan yang tampil di sinaunya Bu Asih? Oh, sebentar. NIM-nya berapa Mbak Tita? Sebentar Bu. Tita. Oh iya, Tita nggak ada. Saya bacakan ya Bu. Ya, Misi 3060 3060 2200 mm-mm. 269. Iya Bu. Oke. Coba Mbak di refresh Mbak. Ada 2 nanti. Iya, Yang satunya tak del ya. baik Bu. Yang dipilih yang berarti yang FTISA ya Mbak Tita. Oh iya, betul Bu. Ya, itu yang di halamannya Mbak Tita FTIS berapa? Sebentar Bu. Hmm. Yang tadi yang saya tengok itu tuh yang FTISB Bu. Oh, FTISB. Ya, silakan. Coba saya refresh sebentar ya Bu. Ya, oke. Bu izin bertanya Bu. Silakan Mas Luhung. Ini Bu untuk apa yang di PDF, di PDF yang file latihan, 13. yang dari 3 yang sama yang kita kerjain ini, beda ya Bu? Mana? Sama tuh. Sebentar. Saya mumpung ingat ya. Mbak Tita, kata Mbak Linda, Mbak Tita memang kelas B.
Mbak Tita mau di A saja atau pindah ke B? Oh iya Bu. Sesuai sama kelasnya ya Bu ya berarti ya? Yang sudah di-share di grup. Oh baik, kan tadi juga saya sempat tanyakan Bu, katanya suruh dijoinkan dulu aja gitu, kan saya kan sempatnya hari ini gitu Bu. Oh gitu. Apa coba saya tanyakan lagi ya Bu ya lebih jelasnya? Boleh. Tapi kalau mau Oh ikut di iya, juga nggak apa-apa, ikut kelasnya Bu Widi juga boleh. Sama saja. oh iya baik Bu. Maaf ya Bu sebelumnya. Ya, Mas Lung. Ya, Oke, saya kembali ke Mas Lung ya. Yang di file PDF, PDF latihan yang 3. 13. Oh, latihan 3. Oh iya, beda. Ya. Memang beda. Yang diikuti yang Gambar- di Sinau. Yang di Sinau aja. Tapi gambarnya nggak ada, Bu. Yang mana? Latihan 3. Latihan 3 memang nggak ada gambarnya. Ini. Iya, Bu, itu betul. Itu emang nggak ada gambarnya. Gambar di sini ya. Iya. Gambar apa? Gambar, maksudnya ini kan daftar isi secara otomatis emang nggak ada gambarnya ya. Oh, nggak ada. Filenya Oke. dari sini. Nanti kalau caranya lupa, saya upload videonya. Video rekaman kita. Siap, Ya. terima kasih. Ini sebentar saya stop dulu ya. Kok stop share?